Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan terkait tugas explainer untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perkembangan peserta didik di SD yang diampu oleh Ibu Dr. Ani Nuraini MPD. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama ada hakikat keragaman karakteristik individu. Nah, apa sih karakteristik individu? Karakteristik individu adalah keseluruhan perilaku dan kemampuan unik yang membedakan satu siswa dengan siswa lainnya. Tahapan perkembangan peserta didik ada 3. Yang pertama ada masa anak usia dini dari 0 sampai 6 tahun. Yang kedua ada masa sekolah dasar dari 6 sampai 12 tahun. Dan yang ketiga ada masa remaja awal dari 12 sampai 15 tahun. Mari kita simak videonya. Tahapan perkembangan peserta didik dimulai dari masa anak usia dini yaitu 0 sampai 6 tahun yang ditandai dengan pertumbuhan fisik dan bahasa yang pesat. Kenapa, Ola? Hei, aku bingung. Sampahnya harus dibuang kemana? Oh, oke deh. Sudah, Bunda? Terima kasih, Ola. Aku sekolah dulu ya, Bunda. Dadah. Ayo, Elo. Dah, Mama. Berlanjut ke masa sekolah dasar dari 6 sampai 12 tahun dengan perkembangan pemikiran logis konkret dan kemampuan sosial. Sarah, Ibu hargai kejujuran kamu. Ibu pilih kamu jadi ketua kelas yang baru. Hore, aku jadi ketua kelas. Dengan satu syarat. Oke deh, yang penting jadi ketua kelas daripada nyapu halaman sekolah. Oh no, capek. Wah, congratulations Sarah, jadi ketua kelas. Mulai sekarang kalau kita ngomong harus pakai bahasa Inggris nih. Bahasa Inggris campur Jawa, Riz. Hingga masa remaja awal dari 12 sampai 15 tahun yang merupakan transisi menuju pemikiran abstrak dan pencarian jati diri di tengah kuatnya pengaruh teman sebaya. Nah, ini merupakan hasil perpaduan antara dua faktor utama. Apa aja sih dua faktor utama itu? Yang pertama ada pembawaan atau nature. Faktor pembawaan ini sejak lahir yang diwariskan seperti jenis kelamin atau tingkat kecerdasan. Yang kedua ada lingkungan atau nurture, yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi individu seperti keluarga, teman, dan kondisi ekonomi. Memahami keragaman ini membantu guru dalam menentukan pendekatan pembelajaran yang sesuai, menyusun materi dan media pembelajaran yang tepat sasaran, serta memberikan motivasi dan bimbingan agar siswa mencapai prestasi yang optimal. Nah, di sini ada ragam karakteristik kemampuan siswa. Yang pertama ada kemampuan intelektual atau kecerdasan. Ini mencakup kemampuan siswa dalam menalar, memecahkan masalah, dan berpikir abstrak. Biasanya diukur dengan tes IQ yang memiliki berbagai kategori dari jenius hingga lambat belajar. Lalu ada kemampuan dan cara berpikir. Anak usia SD berada pada tahap perkembangan kognitif operasional konkret. Ada aspek psikomotor. Nah, apa sih aspek psikomotor? Aspek psikomotor adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik atau skill yang melibatkan koordinasi saraf dan otot. Lalu ada kecenderungan belajar anak SD meliputi 3. Yang pertama yaitu konkret. Proses belajar harus dimulai dari hal-hal yang nyata dan dapat diindra, dilihat, didengar, dan diraba. Yang kedua ada integratif. Anak memandang pembelajaran sebagai satu keutuhan dan belum mampu memilah-milah konsep secara terpisah. Dan yang terakhir ada hierarkis. Pembelajaran berlangsung bertahap dari yang sederhana menuju yang lebih kompleks. Nah, materi selanjutnya yaitu karakteristik latar belakang dan sosiokultural. Yang pertama adalah latar belakang keluarga. Latar belakang keluarga ini tidak jauh dari ekonomi. Ekonomi sangat mempengaruhi gaya hidup, perilaku anak, dan secara tidak langsung proses pendidikan sekolah pun terganggu. Yang kedua ada pekerjaan orang tua. Pekerjaan orang tua sangat beragam, yaitu petani, pedagang, guru, TNI, dan lain sebagainya.
Nah, ini berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan. Ekonomi dan pekerjaan orang tua sangat mempengaruhi gaya hidup anak dan secara tidak langsung berdampak pada proses belajarnya di sekolah. Pendidikan orang tua sangat mempengaruhi pola pikir dan pola asuh anak. Pola asuh orang tua sangat mempengaruhi perilaku dan karakter anak. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya pola asuh orang tua itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada permisif, di mana anak cenderung kurang disiplin. Yang kedua ada otoritatif atau demokratis. Nah, pola asuh ini itu mendorong anak menjadi lebih percaya diri dan terbuka. Yang ketiga ada otoriter, aturan kaku yang dapat membuat anak menjadi agresif atau tidak percaya diri. Yang terakhir ada tidak terlibat. Orang tua yang abai akan membuat anak merasa tidak bahagia dan tidak berprestasi. Selanjutnya yaitu karakteristik yang berkaitan dengan status sosiokultural. Seperti yang kita tahu, di Indonesia ini sangat beragam akan budaya, bahasa daerah, dan suku bangsa. Nah, siswa datang dari keragaman budaya, bahasa daerah, suku bangsa, dan agama yang berbeda-beda. Nah, di sini ada tipe kepribadian menurut Lawrence Littauer. Yang pertama ada sanguinis, ciri-cirinya itu ceria, energik, dan ramah, namun cenderung emosional. Yang kedua ada koleris, ciri-cirinya itu seperti tegas, berorientasi pada tujuan, dan menyukai tantangan, namun biasanya keras kepala. Yang ketiga ada melankolis, di mana ciri-cirinya itu pemikir, perfeksionis, dan sistematis, namun sering pesimis dan butuh dukungan. Yang terakhir ada phlegmatis, di mana ciri-ciri itu biasanya sederhana, cinta damai, dan memiliki penguasaan diri yang baik, namun terlihat lamban dibanding yang lain. Nah, video di slide sebelumnya itu menjelaskan mengenai jenis kepribadian menurut Carl Gustav, yang dimana yang pertama ada introvert. Ciri-cirinya itu ia akan lebih fokus pada dirinya sendiri, suka menyendiri dan mandiri, namun sering pemalu. Yang kedua ada extrovert, dimana ia akan lebih terbuka, suka berinteraksi, dan pandai beradaptasi. Nah, yang terakhir ada ambivert, dimana ambivert ini merupakan perpaduan keduanya. Ia akan lebih seimbang dan fleksibel dalam berbagai situasi. Perkembangan peserta didik merupakan proses yang kompleks yang dipengaruhi oleh faktor bawaan atau nature dan faktor lingkungan nurture. Setiap anak memiliki keberagaman karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi intelektual, psikomotor, latar belakang sosiokultural, ataupun dari tipe kepribadiannya. Pendekatan ini menuntut pendidik untuk dapat memahami perbedaan setiap individu agar dapat memberikan pendekatan pembelajaran yang sesuai. Belajar lebih efektif, bermakna, dan bisa mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga dengan adanya video tadi dapat menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.